Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita sering mendengar ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu dirancang untuk hidup kekal di bumi. Tetapi karena jatuh dalam dosa, akhirnya tidak jadi hidup kekal di bumi. Nah, menurut saya, yang saya pahami ya, secara keseluruhan dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu sebetulnya keliru, saudara. Kelirunya bagaimana? Begini, saudara. Kalau kita hanya memahami perjanjian lama, pemahaman yang seperti tadi yang saya katakan itu mungkin benar. Allah merancangkan untuk Adam hidup kekal di Taman Eden yang tubuhnya dibentuk dari debu tanah. Karena Taman Eden itu ada di bumi, saudara. Kenapa? Karena Adam dibentuk dari debu tanah. Debu tanah itu dari bumi. Jadi ketika Allah menciptakan Adam untuk hidup selamanya di bumi, tetapi Adam gagal melanggar perintah Allah, akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, jadi tidak jadi untuk hidup kekal di bumi. Nah, kalau kita hanya memahami perjanjian lama seperti itu, sebetulnya itu salah besar, saudara. Kenapa? Kita tahu Allah itu maha tahu. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa. Jadi tidak mungkin Allah merancangkan Adam itu untuk hidup selamanya di bumi. Kenapa, saudara? Karena kalau Allah merancangkan Adam untuk hidup kekal di bumi, Adam mau jatuh dalam dosa pun tetap kita semua akan tinggal di bumi ini, saudara. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya kita akan kembali ke sorga. Yang menang akan kembali ke sorga. Nah, jadi intinya apa, saudara? Menurut yang saya pahami secara keseluruhan ya, kalau kita renungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, masa penciptaan, masa penebusan, masa Roh Kudus, yang benar adalah Allah merancangkan manusia itu untuk hidup kekal di sorga nanti bersama Dia, bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bisa kita pahami dari perjanjian baru, saudara. Karena kalau tidak ada perjanjian baru, kita tidak mengerti. Tetapi karena ada perjanjian baru, kita mengerti. Saya hanya ambil satu ayat saja buat saya bagikan kepada saudara-saudara. Nah, ini ayatnya, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia di sini maksudnya Tuhan Yesus. Anda bisa baca sendiri. 1 Petrus 1 ayat 20 itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi rasul dia memberitahu rahasianya kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Allah telah menetapkan rancangan itu sebelum dunia dijadikan. Tuh hebatnya Allah, saudara. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam, bahkan Allah sebelum menciptakan dunia ini, Allah sudah menetapkan bahwa firman-Nya Dia, firman-Nya Bapa akan menjadi manusia untuk menebus segala dosa manusia, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan tinggal di sorga. Nah, jadi rancangan Allah sebetulnya seperti itu, saudara. Jadi bukan untuk hidup kekal di bumi ini. Jadi Allah Bapa sudah tahu sebelum Dia ciptakan dunia ini, karena dunia ini diciptakan juga supaya manusia tinggal di bumi, tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Yang tadi saya bilang, dunia ini ujian, saudara. Ujian untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah, kepada firman yang menjadi manusia, baru ia boleh pergi ke sorga. Tetapi bukan tubuh yang dari debu tanah yang diciptakan dari bumi tadi. Makanya dari debu tanah kembali ke bumi. Nah, jadi yang Allah rancangkan adalah roh dan jiwa kita kembali ke sorga, saudara. Seperti itu menurut yang saya pahami. Anda bisa renungkan ini, video ini. Anda bisa ulang-ulang maksud saya. Jadi Allah Bapa telah menetapkan bahwa Yesus Kristus menjadi juru selamat, menjadi penebusan dosa sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa Allah tidak merancangkan Adam untuk hidup kekal di bumi. Karena sebelum Adam diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Bapa sudah menetapkan
Tuhan Yesus Kristus menjadi selamat. Jadi Bapa sudah tahu semua yang akan terjadi. Jadi rancangan Allah itu bukan untuk di bumi, tetapi bumi ini untuk ujian. Nah, itu kan terserah Allah. Allah yang menciptakan kita, dia mau seperti apa merancangkannya. Tapi yang saya mengerti, yang dibukakan dari Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, seperti itu saudara. Jadi rancangan Allah menciptakan manusia ini untuk hidup kekal di sorga, bukan di bumi. Makanya Allah tahu manusia tubuh daging dari debutan ini akan jatuh dalam dosa, tetapi Allah sudah menyediakan juru selamat sebelum menciptakan manusia. Jadi Allah sudah tahu. Jadi itu maksud saya saudara. Manusia diciptakan di bumi ini untuk pergi di sorga, bukan untuk hidup kekal di bumi. Karena Allah sudah merancangkan juru selamat sebelum bumi ini dijadikan. Jadi Allah sudah tahu semua jalan ceritanya. Nah, ujung-ujungnya adalah kita manusia hidup kekal di sorga. Jadi kalau kita mengerti ini, kita akan berbahagia bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Begitu saudara, hidup kekal sesungguhnya itu nanti di sorga. Allah merancangkan tubuh rohani, tubuh yang tebuh kemuliaan. Nah, yang seperti Rasul bilang, seperti tubuh Yesus yang diubahkan. Tuhan kita Yesus Kristus kemanusiaannya yang diubahkan tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Kita akan memiliki tubuh seperti dia. Nah, begitu jadi saudara ya. Allah merancangkan kita manusia untuk hidup di bumi supaya kita percaya kepada juru selamat Tuhan Yesus Kristus dan kita hidup kekal di sorga. Jadi endingnya Allah merancangkan manusia itu untuk hidup kekal di sorga. Kenapa saudara? Supaya iblis pun malu. Dia berontak sebelum dunia dijadikan. Dia dibuang oleh Allah, tidak ada pengampunan karena dia berbuat dosa di dalam kekekalan. Nah, makanya kita yang berbuat dosa di dalam bumi mendapat pengampunan Allah karena kita ada tubuh daging yang lemah ini. Nah, makanya Allah merancangkan supaya kita dicipta kembali ke sorga. Nah, siapa yang berbahagialah orang yang mengerti video ini dan merenungkannya dan melakukannya, percaya, bertindak. Percayalah kepada anak Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itu rancangan Allah supaya kita manusia tinggal di sorga selama-lamanya, berbahagia dengan Dia, roh dan jiwa kita dan tubuh kemuliaan yang akan diubahkan. Terima kasih saudara-saudara, shalom, Tuhan Yesus berkati.